Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teja Bayu Reksa, NPM 201203772. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis materi pembelajaran PKN di SD kelas 3 semester 2, yaitu tema 5 yang berjudul cuaca. Yang pertama ada subtema 1 tentang keadaan cuaca. Pembelajaran 1 tidak terdapat kompetensi dasar. Pada pembelajaran 2 terdapat KD 3.4, yaitu memahami makna bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar. Kedua, ada KD 4.4, menyajikan bentuk-bentuk kebersatuan dalam keberagaman di lingkungan sekitar. Pada pembelajaran ketiga tidak terdapat kompetensi dasar. Pembelajaran keempat terdapat kompetensi dasar 3.4, yaitu memahami makna bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar. KD 4.4 menyajikan bentuk-bentuk kebersatuan dalam keberagaman di lingkungan sekitar. Pembelajaran kelima, KD 3.4, memahami makna bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar. KD 4.4 menyajikan bentuk-bentuk kebersatuan dalam keberagaman di lingkungan sekitar. Pada pembelajaran 6 terdapat KD 3.4, yaitu memahami makna bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar. KD 4.4 menyajikan bentuk-bentuk kebersatuan dalam keberagaman di lingkungan sekitar. Selanjutnya ada ringkasan uraian materi pada subtema 1. Yang pertama, uraian materi yaitu pembelajaran kedua, yang berisi pada pembelajaran yang kedua ini terdapat dua kompetensi dasar yang digunakan, yaitu kompetensi dasar 3.4 dan 4.3. Dan materi yang diajarkan adalah mengenai daerah asal siswa yang beragam. Seluruh siswa membuat kelompok yang terdiri dari 4 orang, kemudian data daerah asal teman sekelas, kemudian masukkan ke tabel. Setelah itu, yang kedua adalah tuliskan contoh sikap bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar. Pada pembelajaran 4, uraian materinya adalah semua siswa disuruh menuliskan sikap bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitarnya yang berkaitan dengan makan dan minuman khas Indonesia yang beragam. Pembelajaran kelima, siswa kelas 3 akan melaksanakan festival ragam makanan khas daerah. Perbedaan menunjukkan bahwa kita bangsa yang kaya. Kita hendaknya bangga menjadi anak Indonesia. Kita tetap saling menghormati, kita juga harus saling menjaga persatuan bangsa. Kemudian pembelajaran 6 yang berisi, di pembelajaran ini disajikan teks mengenai festival makanan tradisional. Di dalam teks ini terdapat berbagai kategori seperti nama stan, jenis makanan, pakaian adat, informasi daerah, dan dekorasi pengunjung. Setelah membacanya, siswa akan disuruh membuat data tabel dari hasil melakukan membaca teks di atas. Selanjutnya, subtema 2, yaitu tentang perubahan cuaca. Pada pembelajaran 1 tidak terdapat kompetensi dasar. Pada pembelajaran 2 terdapat kompetensi dasar 3.4, yaitu memahami makna bersatu dalam keberagaman melalui penerapan kehidupan sehari-hari. Yang kedua, KD 4.4 menceritakan perilaku sesuai dengan makna bersatu dalam keberagaman melalui penerapan kehidupan sehari-hari. Kemudian, pembelajaran ketiga tidak terdapat kompetensi dasar. Pada pembelajaran 4 terdapat kompetensi dasar 4.4, yaitu menceritakan perilaku sesuai dengan makna bersatu dalam keberagaman melalui penerapan kehidupan sehari-hari. Pembelajaran kelima, KD 3.4, yaitu memahami makna bersatu dalam keberagaman melalui penerapan kehidupan sehari-hari. KD 4.4 menceritakan perilaku sesuai dengan makna bersatu dalam keberagaman melalui penerapan kehidupan sehari-hari. Kemudian pembelajaran 6 KD 3.4, yaitu memahami makna bersatu dalam keberagaman
melalui penerapan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya KD 4.4 yaitu menceritakan perilaku sesuai dengan makna bersatu dalam keberagaman melalui penerapan kehidupan sehari-hari. Ringkasan uraian materi pada subtema 2. Yang pertama ada pembelajaran kedua. Di sini disajikan sedikit teks untuk dibaca yang berisi tentang gotong royong siswa kelas 3 yang sedang merapikan dan memindahkan perlengkapan belajar ke dalam kelas karena mau turun hujan. Kemudian siswa tersebut disuruh menjawab pertanyaan mengenai sikap bersatu. Selanjutnya ada pembelajaran 4. Di sini terdapat tokoh Budi dan teman-temannya. Mereka sedang melakukan diskusi terhadap apa yang dimainkan di dalam kelas karena di luar sedang hujan. Dan setelah selesai bermain, Budi dan teman-temannya merapikan kembali kelasnya secara gotong royong bersama-sama. Pembelajaran kelima yaitu siswa disuruh menuliskan pengalaman dan kesimpulan yang bisa diambil. Kemudian tuliskan pula pentingnya bersatu dalam keberagaman. Pembelajaran ke-6 disajikan dialog mengenai gotong royong antara Tigor, Alex, Nisa, Budi, dan Wayan yang membahas tentang tugas kelompok yang akan dikerjakan mereka. Selanjutnya subtema 3 tentang pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Pada pembelajaran 1 tidak terdapat kompetensi dasar. Pada pembelajaran 2 terdapat kompetensi dasar 3.4 yaitu memahami makna bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar. 4.4 menyajikan bentuk-bentuk kebersatuan dalam keberagaman di lingkungan sekitar. Pembelajaran ketiga tidak terdapat kompetensi dasar. Pembelajaran keempat terdapat kompetensi dasar 3.4 yaitu memahami makna bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar. 4.4 menyajikan bentuk-bentuk kebersatuan dalam keberagaman di lingkungan sekitar. Pembelajaran kelima kompetensi dasar 3.4 yaitu memahami makna bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar. 4.4 menyajikan bentuk-bentuk kebersatuan dalam keberagaman di lingkungan sekitar. Pembelajaran ke-6 terdapat kompetensi dasar 3.4 yaitu memahami makna bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar. 4.4 menyajikan bentuk-bentuk kebersatuan dalam keberagaman di lingkungan sekitar. Ringkasan uraian materi pada subtema 3. Yang pertama ada pada pembelajaran kedua. Di sini diceritakan bahwa Wahid bercerita bahwa tanah longsor mengakibatkan banyak tanaman yang rusak. Kemudian disuruh membuat kelompok terdiri dari 4 siswa. Setelah itu diskusikan tanaman yang dapat tumbuh subur berdasarkan daerahnya masing-masing. Pembelajaran 4 disajikan Budi dan teman-temannya sedang menggalang dana untuk korban tanah longsor. Walaupun berbeda suku bangsa, mereka mau membantu satu dengan lainnya. Walaupun berbeda, mereka tetap bersatu dan saling menolong. Setelah itu disajikan tabel data mengenai daftar suku bangsa di Indonesia. Pembelajaran kelima. Di sini terdapat Budi yang tidak bisa main bola dan dia berada di rumah karena ada perubahan cuaca yang ekstrim di luar. Kemudian Budi membaca buku yang berisi berbagai macam tarian yang ada di Indonesia. Kemudian setelah itu para siswa disuruh untuk belajar menari mengenai tarian daerah dari teman atau orang tua. Pembelajaran ke-6, Budi dan teman-temannya telah melakukan penggalangan dana, kemudian akan disalurkan kepada korban tanah longsor yang ada di Karanganyar, Jawa Tengah. Cerita ini merupakan contoh kegiatan gotong royong yang menolong sesama. Menolong merupakan hal terpuji dan mulia. Selanjutnya, subtema 4 yaitu tentang cuaca, musim, dan iklim. Pada pembelajaran 1 tidak terdapat kompetensi dasar. Kemudian pembelajaran 2 terdapat kompetensi dasar 3.4 yaitu memahami makna bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar. KD 4.4 menyajikan bentuk-bentuk kebersatuan dalam keberagaman di lingkungan sekitar. Pada pembelajaran ketiga tidak terdapat kompetensi dasar.
Pembelajaran keempat, terdapat kompetensi dasar 3.4, yaitu memahami makna bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar. 4.4, menyajikan bentuk-bentuk kebersatuan dalam keberagaman di lingkungan sekitar. Pembelajaran kelima, terdapat kompetensi dasar 3.4, yaitu memahami makna bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar. 4.4, menyajikan bentuk-bentuk kebersatuan dalam keberagaman di lingkungan sekitar. Pada pembelajaran ke-6, terdapat kompetensi dasar 4.4, yaitu menyajikan bentuk-bentuk kebersatuan dalam keberagaman di lingkungan sekitar. Ringkasan uraian materi pada subtema 4, yaitu pembelajaran 2. Disajikan gambar mengenai kegiatan gotong royong warga, kemudian siswa disuruh untuk berdiskusi tentang apa manfaat kegiatan tersebut dan mengapa kegiatan itu dilakukan. Setelah itu, buatlah percakapan mengenai gotong royong. Pembelajaran keempat, yaitu disajikan sepenggalan teks mengenai Pak Haikal Nisa dan teman-temannya yang sedang bergotong royong mengangkat jemuran karena hari mendung, kemudian diskusikan apa manfaat dan pentingnya kegiatan tersebut. Pembelajaran kelima, yaitu siswa disuruh untuk menuliskan pendapat mereka tentang kegiatan membersihkan kelas secara bersama-sama. Pembelajaran ke-6, di sini disuruh untuk membentuk kelompok yang terdiri dari 4-5 orang. Kemudian ceritakan cara kalian mengajak anggota keluarga untuk membersihkan rumah. Ceritakan juga manfaatnya. Ceritakan di dalam kelompokmu, kemudian perwakilan dari kelompok menceritakan di depan kelas. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.